Halo, gue Sofi. Gue pengen cerita di sini. Sebenarnya relate banget gak sih kalau ternyata teman kita nyerita atau curhat ke kita tuh masalahnya sama gitu, tanpa kita sadari. Cuman beda subjeknya aja, beda orangnya aja gitu. Tapi pada intinya masalahnya tuh sama-sama aja di situ. Dan gue di sini bakal cerita tentang kisah temen gue yang gak perlu gue sebutin juga namanya, tapi gue yakin semoga dalam cerita ini lo semua yang dengerin bisa dapet value atau impact yang bikin awareness, ya salah satunya buat diri kita sendiri juga sih. Jadi kayak gue punya temen yang dimana lingkungan gue tuh rata-rata broken home gitu. Tapi broken home di sini tuh bukan mengatasnamakan ibu bapaknya yang cerai, tapi ada juga yang orang tuanya, salah satunya entah ayahnya entah ibunya itu udah meninggal gitu. Dan akhirnya sosok si ibu ini atau sosok salah satu dari single parent ini, dia harus menanggung beban keluarga yang akhirnya menyudutkan kepada teman gue gitu. Nah, akhirnya teman gue sendiri, dari mulai sekolah sampai sekarang kerja itu kehidupannya tuh selalu dihantui dengan bayang-bayang dimintain duit sama ibu atau bapaknya itulah, yang single parent tadi. Jadi kayak tuntutan gitu loh, ketika salah satu dari kedua orang tuanya nggak ada, akhirnya dia kayak ngerasa harus jadi tulang punggung di dalam keluarganya sendiri. Padahal maksudnya ya meskipun di situ tanggung jawabnya masih tetap ada di orang tua gitu, tapi dalam bayangan meskipun kayak gitu, karena teman gue ini punya adik-adik yang harus dibiayai, yang harus sekolah, yang harus makan dan jajan, akhirnya dia harus memberikan sebagian dari hasil gaji yang dia punya untuk adik dan keluarganya. Tapi yang gue rasa kayak kepikiran tuh kenapa ceritanya gitu ya, kayak di realitasnya rata-rata masalahnya itu adalah tuntutan dari salah satu orang tua atau dari orang tua kandung yang menuntut anaknya buat kayak harus ngasihin uang sebagian dari gajinya, atau misalkan dituntut harus membayar hutang orang tuanya, harus ngelunasin semua hutang-hutang orang tuanya, yang tanpa disadari bahwa sebenarnya ya teman gue punya duit ya, dia juga gajian nggak tiap hari, dia punya duit ya ketika gajian, dan itu pun dia minimalisir buat kebutuhan dia sehari-hari, sampai akhirnya dia ketemu lagi di bulan depan yang dia dapat gaji lagi kan. Terus yang harus digaris bawah itu kayak broken home itu bukan kayak masalah orang tua cerai atau salah satu orang tua nggak ada jadinya single parent, tapi ya tidak ada keharmonisan antara anak dan orang tua, antara ibu dan bapak, itu juga bisa dikatakan broken home. Kenapa? Karena ya di situ nggak terjadi yang namanya ya satu keluarga yang harmonis gitu, satu keluarga yang benar-benar harus tercipta ya kayak rumah, tempat kita balik, tempat kita senang, tempat kita sedih, tempat kita bahagia. Tapi malah jadi tempat yang mungkin maybe kalau orang-orang yang ngerasa di sini relate banget, mungkin dia kayak ngerasa ya ke rumah pulang itu ya nggak kayak pulang, tapi pulangnya itu ketika mereka di dunia luar, mereka ketemu sama teman-teman, mereka ada di lingkungan orang lain yang lebih nyaman dibandingkan keluarga sendiri. Menurut gue itu adalah salah satu ya dikatakan yang broken home juga gitu loh. Cuman by the way, dari semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman gue maupun di keluarga gue, saudara gue, itu tuh gak jauh gak sih dari kita tetap balik lagi ke masalah finansial, masalah materi gitu, yang dimana ya kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya uang. Kita nggak akan pernah
luput kebutuhan dari yang namanya ya duit gitu. Kita butuh duit, kita butuh hidup dengan duit gitu loh. Jadi menurut gue ya wajar banget ketika ada orang tua yang banyak menuntut anaknya untuk dapat duit, banyak orang yang maksudnya banyak orang yang kayak akhirnya bisa bela-belain sesuatu, bisa lupa sama sesuatu, bisa hilaf sama sesuatu ya karena apa? Karena uang, karena mereka mencari itu gitu loh. Tapi yang gue kayak bikin touching heart banget ketika dengerin semua curhatan teman-teman gue tuh kayak gila, maksudnya bener ya, ini duit tuh kayak angan-angan semua orang yang kayak ya pokoknya nggak bisa diilangin gitu. Tapi di sisi lain mereka juga butuh dan mereka nggak bisa gitu kalau nggak ngejar duit gitu. Maksudnya nggak ngejar duit itu dalam artian ya mereka butuh duit. Jadi bener-bener yang asalnya biasa-biasa aja jadi gak baik-baik aja ya karena duit gitu loh. Cuman yang gue jadi kayak bener-bener terharu, bener-bener pengen nangis, marah ataupun kesel tuh ya ngedenger cerita-cerita yang gila. Ternyata istilah durhaka kepada orang tua tuh tidak hanya digarisbawahi bahwa kata durhaka itu hanya untuk anak kepada orang tua, tapi orang tua yang lupa sama anaknya, orang tua yang lupa ngedidik anaknya, orang tua yang lupa ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, ngasih kebutuhan buat anaknya, itu juga bisa dikatakan bahwa orang tua juga durhaka sama anaknya. Karena ya siapa yang mau sih dilahirin, siapa yang minta ketika lo jadi janin lo bilang gue pengen hidup, nggak kayak gitu kan. Tapi ya lo lahir ya karena ya lo takdirnya lo emang harus lahir gitu, dan yang menakdirkan lo mau lahir ya karena orang tua lo yang mau lo lahir gitu loh. Jadi kayak kalau ada orang tua yang ngerasa diri dia anak adalah beban, anak adalah hanya sebatas anak yang maksudnya janin yang akhirnya jadi bayi, jadi balita yang hidup terus udah gitu dibiarin aja, ya menurut gue itu kayak durhaka sama anak gitu. Anak nggak punya hak, anak nggak punya kewajiban, anak nggak punya rasa diperhatikan gitu, dirawat, diurus. Karena nggak sedikit banyak kasus juga yang dimana ketika anak itu udah lahir ya disepelein, kayak dibuang, dikasih ke saudaranya, dijual ataupun diberlakukan ya tidak enak, dalam artian ya anaknya adalah tempat dia buat nyari uang gitu. Apalagi kayak gue suka sedih gitu ketika lo ngerasa lo pernah mungkin ya kayak pernah di kejadian lu ada jalan-jalan malam-malam atau enggak at the same time lu lagi posisinya lagi di jalan raya besar lah, di kota besar, itu lo pasti nemuin yang namanya anak-anak yang masih kecil kayak umur 2 tahun 3 tahun harus ngamen, harus minta-minta uang ke orang-orang. Dan gue yakin banget mereka gak akan kayak gitu ketika ada orang yang nyuruh mereka kayak gitu. Dan gak sedikit orang yang nyuruh mereka kayak gitu adalah orang tua mereka sendiri. Orang tua mereka sendiri yang nuntut mereka buat dapetin uang, sedangkan orang tuanya entah ngumpet di mana, orang tuanya ada di mana gitu. Dan gue sering juga kayak nemuin di dekat rumah gue tuh tiap hari ada anak kecil yang kayak umur 4-5 tahun gitu jual hui gitu, jual apa ya hui, kalau ubi maaf hui itu bahasa Sunda biar nggak terlalu tegang ya. Jadi kayak dia jualan ubi kemana-mana gitu pagi-pagi, terus kayak nggak malu kayak buat nawarin teteh mau ubinya gitu loh. Kayak tiap hari tuh gue ngeliat dia, ini orang tuanya kemana gitu kan, kayak tanda tanya besar, kenapa dia dengan umur segini yang harusnya kayak main ceria, punya hak buat bahagia, malah dikasih tuntutan buat jual ubi gitu. Jadi nggak sedikit sih gue sering banget lihat kayak anak-anak kecil
diterlantarkan gitu, nggak diurus. Pokoknya ngeri banget sih, ngeri banget. Jadi menurut gue kayak ilmu tentang parenting, ilmu tentang pranikah itu benar-benar harus kayak kita belajar banget gitu, training banget. Karena kita nggak pernah tahu nih, kayak kita belajar nih tentang teori segala macam materi, kita nggak pernah tahu gitu ketika nanti kita rumah tangga apakah kita mampu akan itu gitu. Kita mampu punya anak, kita mampu mendidik mereka kah, kita mampu merawat mereka kah, kita mampu buat menjadikan mereka benar-benar anak yang baik, yang tumbuh berkembang dengan sehat. Karena itu bakal benar-benar kayak pertanggungjawaban kita, cerminan kita tuh anak kita tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari sekarang kita nganggapnya lah cuman anak, yang penting bisa ngelahirin, punya anak, anaknya dirawat, masalah dia sekolah nanti gimana nanti, masalah dia nanti jadi apa gimana nanti. Menurut gue, kalau gue pengen argumen, ya oke lah kalau misalkan ada sebagian orang yang kayak ngatain gimana nanti, tapi menurut gue gak bisa sih. Kita benar-benar kayak harus planning, kita benar-benar harus nge-manage, ngatur ini. Kalau lo nikah, lo tujuannya mau kemana nih? Ketika lo punya anak, tujuannya apa nih gitu. Jangan sampai ya kasusnya yang kayak tadi gue bilang gitu, itu adalah salah satu kasus yang dimana mereka nggak punya planning, mereka nggak punya pemikiran bahwa ketika lo punya anak, ketika mereka punya anak, orang-orang yang berpikir gimana nanti tuh ya mereka nggak tahu gitu, nggak mempersiapkan bahwa anaknya layak hidup apa enggak. Itu sih yang kayak gue bener-bener kasihan, gue bener-bener kayak wah, gue nggak bisa kayak gitu. Gue harus bener-bener gitu, kalau gue nanti siap rumah tangga ya gue harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi gitu loh. Kayak nanti ada masalah dengan suami, masalah rumah tangga, ya maupun nanti sama anak gitu, yang kita nggak pernah tahu gitu emosi anak dari balita, anak-anak sampai remaja ke dewasa tuh kayak gimana, dan kita harus siapin mental itu dari mulai sekarang gitu. Kalau kita bisa flashback lagi, ingat gak sih kayak kita dulu sikap kita yang kita rasain, yang kita aware aja. Dulu kita SD kayak gimana sih, kita SMP kayak gimana sih, kita SMA kayak gimana sih, sifat kita kayak gimana sih, orang tua kita ngedidik kita kayak gimana sih, kita kayak gini sekarang, kok bisa sih kayak gini sekarang, kok sifat gue ada karakter yang jelek sih, kok sifat gue sekarang ada yang bagusnya sih. Nah itu tuh semua ada kronologisnya, ada historinya. Lo bisa kayak gini sekarang tuh ya gue yakin pasti dari latar belakang yang terjadi di kehidupan lo yang lalu-lalu itu gitu loh. Jadi intinya gue nggak mau banyak bacot, dan emang banyak bacot sih, cuman maksudnya kayak gue pengen speak up masalah ini gitu, bahwa bener-bener gue kayak punya pandangan kalau gue punya masa depan, gue pengen hidup bener-bener ngematengin bahwa rumah tangga gue kayak kokoh. Terus nanti ketika gue siap punya anak, gue pengen ngedidik anak tuh dari mulai kecil dia harus independen. Dalam artian bukan gue nyuruh dia buat ngerjain segala sesuatu sendiri, cuman gue harus ngelatih anak gue bahwa kalau lo pengen ngedapetin sesuatu, ya lo harus usaha gitu loh. Jangan sampai apa yang segala apapun yang dia mau gue kasih gitu. Bukan mengajarkan, mungkin kayak ada mengajarkan, cara lu gak boleh kayak gitu karena anak kecil psikologinya masih rentan segala macem. Oke, kalau misalkan itu bakal ngaruh ke psikologi anak, ya tetap kita pakai cara atau pakai media, pakai jalan yang tetap baik, ramah, dan menurut dia asik gitu. Jadi cara mengajarnya kita itu yang harus kita rubah gitu. Jangan sampai ngedidik anak yang kayak ngedidik TNI ataupun polisi gitu kan. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalau ngebahas panjang lebar tuh banyak banget ilmu-ilmu yang harus kita pelajari gitu, apalagi kayak di usia kita yang udah 20 tahunan, 20 tahun ke atas, itu tuh kayak penting banget ngomongin hal kayak gini, karena buat menunjang edukasi kita di masa yang akan datang. Intinya lebih ngemaknain sih hidup kita buat apa sih, seberapa besar kita udah tahu sama diri kita, seberapa besar kita mau ngebawa diri kita ke tujuan yang hidup yang mana nih gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Bye, see you.